Halo Asal Lovers, saya Jeremy Thomas dan hari ini kita akan bicara mengenai konsep kesehatan. Karena konsep kesehatan yang ada sekarang itu tumbuh pesat dan opini orang mengenai kesehatan itu juga menjadi bagus sekali atau menjadi kristal sekali pada saat ada yang namanya virus COVID. Semenjak COVID ini 2 tahun, prioritas Republik Indonesia itu hanya bicara mengenai yang namanya kesehatan. Ya. Semua orang beli sepeda, semua orang ke gym, semua orang bicara bagaimana yang namanya sehat. Padahal kalau menurut saya pribadi, konsep sehat itu pandangan orang bermacam-macam dan sangat luas sekali. Sehat itu dari 1 sampai 1000 atau sejuta definisi sehat. Nah, let's talk about healthy. Mari bicara sehat, mari bicara konsep sehat. Karena sehat itu bukan hanya badan dan makan diet, tapi juga sehat mental, sehat fisik, sehat pertemanan, sehat dalam kita juga. Hari ini saya beruntung bersama seorang, saya bilangnya adik saya lah. Karena kita udah di showbiz dari 15 sampai 20 tahun yang lalu. Seorang sahabat dan teman saya juga, teman nge-gym saya juga. Kalau ngeliat Instagramnya six pack seperti gua zaman dulu. Kalau bedanya sekarang gua agak tebal lemaknya nih gara-gara banyak minum liquor. Chico Jericho. Halo, hai Bang. Thank you for inviting. Sama-sama Chico, thank you for coming. Siap, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Jeremy. Yes, it's been long time ngobrol di gym sering, tapi saya ingin gini Cik. Saya ingin sharing kepada semua orang yang menonton podcast ini bahwa sehat itu menjadi trending topik. Setiap hari orang bicara sehat seluruh dunia. Tapi sehat itu tidak hanya bisa dilihat sebagai penggalan kecil. Sehat itu sebenarnya konsep yang sangat luas sekali dan masih banyak orang mengkonotasikan sehat itu dalam perspektif yang berbeda. Cerita sama abang dong. Menurut kamu, what do you think about hidup sehat atau sehat itu apa? Apa ya? Kalau menurut saya hidup sehat ya udah pasti ya healthy living lah. Kita pilih apa yang kita makan, pergaulan kita seperti apa, dan rutinitas. Oke. Yang membuat kita lebih produktif, membuat kita menjadi lebih ke arah yang lebih baik, lebih positif tentunya. Oke. Berarti kayak pola berarti kan? Iya. Memilih pola hidup yang sehat gini. Dari pergaulan. Iya, berarti kan semuanya. Berarti kan Chico oke, kalau Chico bilang kalau sehat itu berarti bukan hanya makanan, tapi suatu rutin kan? Betul. Pada saat rutin kita menjadi atau pola kita menjadi sehat, yang lain akan menjadi baik. Betul. Oke. Jadi kalau kita ngomongin sehat ya bukan ya benar seperti apa yang Bang Jeremy bilang, bukan secara fisik. Oke. Tapi dari dalamnya juga harus sehat. Oke. Mental health ya. Yes. Tapi kan nggak gampang, Jack. Mental health kan sekarang udah menjadi everybody's issue. Ya. Zamannya saya muda dulu, saya nggak pernah dengar yang namanya mental health itu jarang. Mungkin orang belum terlalu aware atau belum terlalu. Kalau zaman sekarang semua orang ngobrolnya mental health. Benar. Gimana? What do you think about mental Sama health? sih, waktu zaman saya juga belum se-booming sekarang, Bang, sebenarnya. Sebenarnya lebih ke bagaimana kita bertumbuh sih. Mungkin ya, kalau misalnya mungkin kali ya Bang ya. Kalau kita lihat kayak orang yang zaman dulu, ya mereka lebih hidup ini lebih mengalami banyak prosesnya. Oke. Ketimbang yang sekarang. Correct me if I'm wrong. Orang dulu maksud lu lebih bekerja keras, lebih Gak ada yang instan. lebih otentik. Lebih otentik dan gak ada yang instan ya Bang ya. Kalau zaman sekarang instan ya? Ya, tapi Kenapa instan? Maksudnya ngetop dikit di YouTube atau di Instagram top gitu? banyak sih, ada positif ada negatifnya Bang. Oke. Tapi kalau misalnya kita kombinasikan, itu would be great pastinya. Oke. Gitu. Cik, gue mau nanya sama lu, Cik. Ya. Lu kan latihan cukup getol ya. Perut lu six pack. Gua pernah mengalami situasi untuk sampai betul-betul six pack. Ya. Gue appreciate seperti itu karena tidak ada instant noodle, karena tidak ada mencapai proses tanpa kerja keras. Kerja keras. But gue nggak against siapa-siapa hari ini ya. Tapi gue lihat banyak sekali orang pergi ke dokter atau pergi ke klinik hanya untuk mau ngecilin perut, ngecilin tangan, maybe suntik otot. Gue nggak tahu apakah diimplan. What do you think about that behavior gitu? Kalau saya pribadi sih nggak percaya Bang. Karena ya biar gimana pun juga ya mungkin itu akan sesaat.
Sesaat dalam artian ya ketika kita diinjek sesuatu, misalnya suntik bakar lemak, mungkin pada saat itu hilang, tapi kalau kita nggak ngerubah habit kita dari dalam, dari cara Here we go. Jadi semua itu berkembali kan ke pola kan. betul. Oke. Kalau misalnya emang kita nggak punya polanya, secara fundamental ya, maksudnya kayak dari cara hidup kita, apa yang kita makan, istirahatnya juga, ya itu akan balik lagi, akhirnya kita take something lagi kan, Oke. untuk ngecilin lagi. Oke. Mungkin bagi Ciko gampang ya, karena mungkin Ciko olahraga, you listen to yourself gitu. Tapi many people out there di sana, mereka mendengarkan konsep sehat itu dari orang lain. Misalnya, kata teman gue gini nih, kata teman gue kesini nih, kata teman gue. Jadi mereka menempatkan konsep, ini gue mau nanya versi lu ya, karena gue sering komplain terhadap orang yang menempatkan konsep sehat dirinya, tapi di body orang lain atau di cara pandang orang lain. Menurut gue, sehatnya gue itu tergantung bagaimana gue mengenali tubuh gue. Kalau gue, ada orang yang bisa nge-gym 2 jam, gue mungkin 1 jam badan gue udah minta makan atau minta istirahat. Lari juga, bagi gue 5-10 kilo is a max. Banyak orang gue lihat itu menaruh konsep sehat, dia bertanya ke sana, jadi sehat aja dia masih shopping nih, ke sana, ke sini, ke sana, dan itu banyak sekali. What do you think about that? Sebenarnya kalau dari gue juga pernah mengalami hal seperti itu. Nanya sama si A, masukannya seperti ini. Nanya ke si B, masukannya seperti ini. Dan gue jalanin. Dan balik lagi, sekarang ini gue udah mulai konsisten 4 tahun. Ternyata gue harus nemuin cara gue sendiri. Mana yang fit sama gue. Itu caranya gimana? Menemukan cara, apakah lu proses makan sih, dan segala macam? Proses, karena ketika gue nyoba untuk, misalnya gue ambil caranya Bang Jeremy, belum tentu itu fit sama gue, Bang. Karena itu mungkin yang membuat lo konsisten, membuat lo happy untuk menjalanin itu. Tapi belum tentu ketika gue jalanin gue happy. Jadi gue akhirnya jadi nggak bisa menjalanin itu untuk jangka panjang, cuma sebentar doang akhirnya. Karena itu bukan cara gue nggak nemuin. Intinya gini, konsep sehat saya nih hari ini ya. Hari ini konsep sehat saya itu juga learning errornya banyak, Cik. Zaman dulu gue nge-gym, belajar, makan, salah, saya ngikutin orang, ini. Akhirnya gue belajar, akhirnya gue membuat satu definisi konsep sehatnya versi individual itu adalah, pertama kita mesti ke dalam dulu nih, kita mesti mirror dulu nih. Gua nih seperti ini sebenarnya. Lebih mengenalin diri dulu ya? Iya, karena gua percaya bahwa everybody itu born with difference. Gennya Ciko, gennya gue, gennya maybe your wife, maybe your son and daughter, beda-beda. Gua, Valerie, Ina, Matthew, satu keluarga beda-beda. Matthew kayak mamanya, Lynn, Valerie itu mirip gue. Tapi sekeluarga kita nggak bisa kalau kecapean. Jadi kalau kita misalnya hektik, kita drop. Semuanya tuh. Valerie, Matthew, dan segala macam. Kalau kita sleep deficiency, kita langsung ambruk. Jadi orang beda-beda. Nah, mau nanya satu hal, Cik. Toxic society. Society yang memberikan efek toxic terhadap circle dan pergaulan kita. What do you think about that? Wah, sering banget. Gue pernah berada di lingkungan itu. Really? Oh ya? Iya. Dan menurut gue ya. Pernah? Iya, gue pernah. Jadi gue pernah gara-gara bingung atau cari teman atau apa? Awalnya gue trust. Tapi lama-lama kayaknya jadi bad influence buat gue. Oke, here we go. Ya, jadi ya mendingan gue, gue kenal, tapi don't get too close. Karena menurut gue jadi bad buat guanya. Bagi dia bad nggak? Bagi orang itu? Ya gue nggak tahu ya, tapi kan gue lebih menyelamatkan diri lo sendiri. Iya dong, karena ketika gue melakukan, misalnya gue melakukan A, kok komennya kok nggak mendukung. Gue melakukan B, kok komennya nggak mendukung. Dia lebih seneng kalau gue melakukan C, padahal gue nggak fit di C gitu. Ini cowok apa cewek nih? Ya society lah, maksudnya society, ya? Iya benar. Circle, maksudnya pergaulan. Circle. Banyak teman tapi teman yang dekat sama kita menurut gua adalah teman yang bisa mendukung kita ke arah yang lebih baik dan itu ada pepatah mengatakan gini, Cik. Pergaulan, kerjaan. Ada pepatah mengatakan gini, saya baru lihat tuh di Instagram lah. Saya suka mengkoleksi caption-caption yang inspirasi. Circle yang baik adalah circle yang memberikan komplimen baik pada saat dia tidak berada di depan lo. Circle yang baik nih. Karena kalau circle yang tidak baik, begitu lo nggak ada, lo diomongin negatif kan?
Wah si ini nih begini nih. Iya, Tapi jadi- circle yang baik, begitu lu nggak ada, dia akan selalu memberikan komen positif terhadap orang yang tidak ada. Enggak, dia nggak begini kok, menurut gue dia begini. Tapi kalau apa yang terjadi di sekarang, people really love to talk behind your back. Ya. Dan apalagi di dunia kita, Bang. Ya, Iya tapi kan? you have to remember one thing. Ya. Someone who talk behind your back, they always behind your back. Prestasinya. Iya sih. Betul. While Ciko sibuk syuting, sibuk ngurusin prestasi, sibuk ngurusin keluarga, sibuk ngurusin journey-nya hidup, mereka sibuk ngomongin orang lain di belakang. Ya. Nah, itu salah satu yang gue nggak suka. Itu yang saya bilang tadi, toxic society. Iya. Because, Ngomongin orang di belakang. because mereka tidak ada kerjaan lain selain ngomongin orang. Lu tahu, kalau lu berhadapan dengan sesuatu yang negatif di kepala lu, Cik, itu akan membuat lu lemas, capek, lu akan draining. Bener. Tapi kalau lu nge-gym, lu shooting, you bikin business plan, you create something, Ya. and then you meeting the right people, itu akan memperbaiki sikap mental lu. Sikap mental lu baik, lu akan produktif. Lu produktif, lu akan menghasilkan banyak benefit. Bisa social benefit, bisa financial benefit, gitu Ya. loh, Cik. Oke, oh, itu tahun berapa tuh, Cik? Kira-kira salah gaul di sana tuh, Cik, ya? Ya mungkin dia cocok untuk bersenang-senang aja, nggak lebih. Oke, itu istilahnya gini. Mungkin nggak fit aja sama ya, gua. happy go lucky circle but not bring anything in the table. Betul. Saya dulu sering sekali Cik dalam situasi seperti itu, tapi I'm learning. Jadi biasanya gua lakonin dulu, gua ke situ dulu, gua masuk dulu, lalu gua make my pick up call. Ini kira-kira directionnya seperti apa? Sebenarnya di umur gua yang seperti ini gua harus lebih cepat. Tapi sometimes I'm trying to respect people. Jadi gua lihat, gua masuk dan segala macam. Oke, so interesting ya. Nge-gym berapa kali seminggu, Cik? Gue sih sebenarnya lebih ke ikutin ini aja sih. Gue dengerin kayak fisik gue seperti apa. Ketika gue ngerasa gue emang istirahat gue cukup dan gue ngerasa udah recovery, ya besoknya gue lakuin. Paling nggak 4-5 kali. Kalau emang max gue 6 kali lah. Oke. Hari ketujuhnya gue break. pasti. Sekarang menikah udah berapa tahun sama? Sama Putri udah menikah. Jalan 5 tahun di bulan depan. Waduh, new baby of ini ya, apa namanya perkawinan muda ya. Ya, Kata orang tuh setiap 5 tahun tumbuh dan berkembang deh, Cik. amin. Semakin dewasa pastinya. Ya, of course kan Ciko mungkin kalau sekarang Ciko 38 ya. 38. 38 berarti menikah 32 ya, 33. Mm-mm. Oke, nah, cukup umur yang matang. Saya menikah umur 25, cukup muda, cukup lonjakan apa namanya situasi dramatik hidupnya cukup lumayan, plus minus. Plusnya sekarang anak-anak udah gede. Ya. Oke, Cik di Ya. showbiz seperti yang Ciko bilang sekali tadi, banyak sekali orang yang smile in front of us, Benar. but smile also in a negative way behind of us gitu. Ya. Menurut lu kenapa itu terjadi, Cik, di dunia kita, di dunia showbiz kita? Persaingan ya. Oke. Persaingan dan Jealousy? ya pastinya. Oke. Pastinya kayak gitu dalam hati kecilnya. Tapi balik lagi sih, ya ketika kita tahu apa yang kita mau, kita tahu goal kita seperti apa, ya kita nggak akan ngurusin sih orang-orang yang kayak begitu ya. Berarti ya udah, terserah lu mau kayak gimana, gue tetap kejar mimpi gue. Oke. Hari ini atau masa seperti ini, to understand more about ourselves itu penting sekali menurut Iya. gua. Kadang banyak orang tidak mengerti terhadap hidup mereka, seperti yang gue bilang di awal tadi, body dan pikiran mereka menjadi milik society yang tidak membawa benefit buat mereka. Jadi istilahnya tua di jalan, Cik. Kesana, kesini, kesana, kesini. Akhirnya waktu berlalu, time flies, and then akhirnya tiba-tiba, ini gue kemana aja ya? Apa aja yang udah dilakuin? Betul, apa aja yang dilakukan? Apakah ada prestasi, apakah ada ini? Tapi biasanya kalau orang yang sudah sampai di sana masih berpikir seperti itu, berarti waktu yang dia jalanin itu longgar, sehingga prestasinya nggak ada. Iya. So, gua believe sekarang bahwa mengetahui terhadap diri kita sendiri itu is very understand. Good, bad, so-so, excellent, very good. Karena gua percaya bahwa manusia lahir dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Iya. Gua percaya itu. Kalau nggak kita bukan di manusia nih, bukan manusia. Manusia tuh lahir ada sikap baik, ada sikap kurang baik, ada sikap positif.
Sekarang bagaimana kita hanya bisa mengontrol tersebut. Kontrol tersebut. Dulu, waktu gue umur 45, Cik, gue agak ignorant kalau dikasih tahu mengenai drinking habit, atau olahraga habit, atau sikap mental, atau ini. Tapi now when I'm above 50, gue menjadi realistik terhadap situasi itu. Kenapa? Karena 50 itu adalah, lu pernah nggak dengar kalau umur orang 50, lu udah setengah abad ya, hidup di dunia, setengah abad, men. Lu nggak akan ada setengah abad lagi. Living 100 years in my genetic, I don't think so. My dad sama my mom tuh bukan orang yang sampai segitu umurnya. Ada orang yang kuat, ada yang 100. Ada. Nah, knowing that, akhirnya gue learn a lot, gue belajar a lot, gue identify diri gue, dan gue bikin rumus dan formula kecil terhadap diri gue. Knowing that, karena gue lihat, oh my dad passed away dari segala macam bad lifestyle habit tuh umur berapa ya, man? 65. Ibu gue tuh umur 60. I've been struggle nyelamatin mereka dari cancer, my dad dari diabetic dan segala macam. Sekarang gue nih 50. Apakah gue sampai another setengah abad lagi? Belum tentu. Jadi gue mulai ekstrak diri gue untuk mempelajari what is the most important for myself gitu loh. Nah, gue lagi mencari rumusan hal tersebut. Nah, kenapa gue ingin ngomong kepada Ciko seperti ini? Karena sharing about hal yang seperti ini ya lu termasuk generasi, kalau gue generasi apa namanya? Lu generasi between millennials dan generasi gue lah, Cik gitu. Millennials masih ya? Masih kayak iya di pertengahan millennials, sih gue. Iya, millennial. Kalau gue tuh enggak. Kalau lu termasuk millennials. Termasuk ya masih ya? Iya, karena lu main sosmed umur berapa? 20-an ya. Ya, so you're millennial. Cik, gue mau nanya, ada nggak orang yang datang kepada lu sok tahu ngejudging lu? Banyak. Oh, ya? Ada aja. Apa dia bilang, Cik? Cara dia memberitahukan gue itu menurut gue bukan cara yang benar gitu. Karena dia langsung menyalahkan gue. Oh, oke. Dia mengerti tubuhnya dia, tapi dia tidak mengerti tubuhnya lu. Iya, tapi langsung menyalahkan. Jadi gue jadi langsung Defensif lu langsung. langsung wah. Oke, apalagi, Cik, orang yang menjudging lu? Dalam kehidupan rumah tangga, married, atau apa? Karena kan abang dengar kan Ciko juga katanya playboy loh, Ciko kan ya? Iya. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Bad boy. Tapi ya nggak apa-apa loh, orang punya pandangan. Gue lebih suka orang genuine, apa adanya, tidak mengcover apa-apa. Biasanya orang-orang seperti itu jauh lebih genuine dan original. Iya. Maksud gue kayak, ya nakal oke lah. Namanya laki-laki harus nakal. Dan menurut gue, apalagi kita aktor ya, itu menjadi data kan buat kita. Storage memory Ketika kita mendapatkan peran A, peran B, kita jadi bisa menghidupkan itu. Gue orang yang sekolah gue juga nggak bener. Dari masih SMP gue udah gonta-ganti sekolah, SMA gue ganti-ganti sekolah. Lu penasaran nggak? Anak satu kan? Iya. Penasaran nggak nextnya pada saat lu pengen mengetahui behavior lu itu, lu kasih tahu ke anak lu? Cara lu mendidik. Gua nih, Cik, tes diri gua nih, yang tadi juga lu tes nih. Mathematical ability gua not really good. Language ability gua tinggi, creative ability gua tinggi. Semua yang berhubungan dengan apa yang gua kerjakan selama hampir 30 tahun di showbiz itu, rankingnya tinggi. Kenapa? Karena ternyata mungkin tanpa gua sadar, gua di industri yang cocok. Tanpa gua sadar. Tapi gua baru dapat afirmatifnya setelah yang tadi gue cek dari tes DNA yang asar itu, baru gue cek, baru gue confirm, oh here we go. 95% itu gue benar, termasuk apa yang lo jalanin sekarang? Apa yang gue jalanin sekarang dan apa yang orang tua gue punya. Dia punya diabetik, dia punya pankreatik, cancer potentials dari my mom. Berdasarkan itu sekarang, gue langsung merubah cara pandang gue bahwa, kalau memang gua fit di tempat yang, karena itu kan afirmatif. Pada saat kita nggak tahu, lu kan nggak ada radar nih. Lu nggak ada radar. Sebenarnya lu seperti apa. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu bagi gua adalah fact sheet untuk menemukan, kayak lu bilang, bang, gua sekolahnya nggak baik. Bang, ini gua nggak baik. Tapi bagi gua nggak ngelihat itu, Cik. Gua ngelihat hasil akhir dari seseorang. Today you are Chico Jericho, you're success, you're a movie star, you have a lot of business. Bagi gua adalah selama akademik itu tidak menjamin seseorang itu bisa menjadi orang yang sukses. Berarti kan Ciko banyak elemen lain nih dalam tubuh yang dikasih Tuhan ini, tubuh dan pikiran yang dikasih Tuhan ini, banyak elemen lain yang mungkin lu nggak tahu bahwa
ternyata gue sukses karena apa gitu loh. Tapi gue seneng sih dengan ya gue bisa ada sampai sekarang dengan ya bersyukur lah, sangat bersyukur lah. Tapi karena gue percaya sih good karma. Yes. Good karma, bad karma gue percaya. Jadi apa yang kita lakuin itu pasti bakal Tabur tuai namanya. tabur tuai. Ya, gue paling percaya sama itu dari dulu gue percaya. Jadi gue bilang nakal boleh tapi jahat jangan. Of course. Nakal itu kan is a boys ingredients. Learning by doing atau learning things itu adalah ilmu yang paling mahal. Kegagalan, merasa nadir, merasa itu adalah katalisator buat lu untuk bangkit menjadi manusia yang lebih baik. Selama objektifnya adalah menjadikan manusia yang lebih baik, kegagalan itu adalah gue produk tinggal kelas di SD. Tinggal kelas. Bapak gue sama ibu gue ke Amerika, sekolah, bapak gue kerja di Caltech, sekolah, gak ada perhatian. Tinggal kelas. SMP gue juga bukan murid yang baik rankingnya, tapi waktu gue kuliah di Atmajaya, puji Tuhan, gue selesai 4,5 tahun dan orang mungkin nggak banyak tahu nih, sekalian pamer kali. S2 gue di ITB nilai gue cukup baik. Keren. Artinya tidak menjadi jaminan. Apakah menurut gue itu jaminan? Enggak juga gitu loh. Jadi banyak faktor dalam diri kita tuh yang kadang kemampuan kreatif kita bagus ya, lu jadi orang kreatif, hasilnya baik. Language ability tinggi, lu menjadi orang yang baik. Emotional intelligence lu menjadi orang yang baik. Physical ability lu, The Rock ngetop gara-gara physical ability, Ronaldo ngetop gara-gara physical ability, Messi ngetop gara-gara physical ability. Ini orang-orang yang kalau lu ranking di dunia, ini pendapatan mereka pendapatan yang super hebat di dunia itu dari fisik sih kok. Yang dari otak tuh cuman Elon Musk, Bill Gates, ya Steve Jobs, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Tapi kalau lu lihat success rate-nya mereka dengan teman-teman yang di physical ability sama, they respect each other. Jadi artinya Tuhan tuh adil, memberikan kita potensi yang ada dalam tubuh dan fisik dan pikiran kita. Nah, ini yang konsep ini yang gue mau translate dalam sehat itu, bro. Gitu loh. Jadi konsep sehat menurut gue tuh not only seperti yang kita lakukan, nge-gym, makan sehat, but far away dari sehat itu banyak faktor gitu loh. What do you think? Iya. Gue setuju dengan statement lu pertama sebelum kita elaborasi tadi bahwa, Bang, gue menciptakan suatu pola loh, Bang. Pola berteman gue, pola ini. Menurut gue itu yang sehat. Sehat itu adalah pola. Pola yang baik buat siapa? Buat lu. Pola lu belum tentu bisa ditemplate ke pola gue. Tapi pada saat lu mengenali itu baik, menurut gue itu yang sehat. Nggak ada yang telat sih. Tapi gue sadar ini di 30-an lah, sesudah ya hampir sebelum merit lah. Gue realize ini seperti ini when I'm 50, man. Nggak ada yang telat. Tadinya gue masih in denial dengan beberapa hal, penyangkalan sana sini, tapi setelah gue lihat, hidup itu ternyata segini ya, bukan segini loh. Hidup itu ternyata dunia ini dikasih Tuhan begitu banyak luas ya, hidup ini luas. Lu mau mempersempit ini lu atau lu mau meluaskan? Gue memutuskan bahwa hidup ini luas, manusianya banyak, sikap perilaku banyak sekali. Dulu gue cek, ada pepatah dari orang, gue nggak bisa sebutin namanya. Dia bilang, Jeremy, public figure ya, iya. Kamu hanya butuh 51% saja orang yang mengatakan baik sama kamu is enough. Kenapa, Pak? Biarinlah 49%-nya itu berkata tidak baik terhadap kamu. Kenapa? Inilah fakta dunia. We cannot make everybody happy. We cannot please them to say good things about us. Tapi selama lebih banyak orang yang think positif terhadap kita, itu yang gue jalanin. Dan gue thanks God, sampai sekarang industri gue, klien gue, my network and everything, mereka think positively. Nah, kalau orang-orang yang misalnya merasa ingin mengomongin di belakang, ya pakai aja yang filosofi gue tadi. They always behind your back or my back gitu. Iya sih. Kalau menurut gue seperti itu. Terus semakin kesini circle pasti semakin dikit, dan kita tahu sebenarnya mana yang true circle. Ya, true circle because you've been there, done there. Lu pernah ngalamin suatu situasinya, akhirnya waktu, sikap, dan perilaku lu yang akhirnya menseleksi itu semua. Tahu nggak artinya apa? Because you start knowing yourself more daripada mereka. Pada saat lu ngerasa lu mengetahui diri lu lebih, ini gua begini nih. Ya lu mencoba memprotek diri lu. Dengan cara either gua menyuruh mereka berubah, atau gua yang harus pull out dan merubah diri gua. Iya. Kan gitu kan, Cik? Benar. Hidup tentang
mengetahui diri kita siapa. Ketika kita udah tahu itu semua udah enak tuh Bang ya. Iya, ya. Banyak sih gue masih harus cari tahu. Gua rasa sampai kita menutup mata, life is about learning process gitu. Iya sih. Otak tuh nggak ada pensiunnya. Knowing people itu nggak ada pensiunnya kalau menurut gua. Ada lagi Cik yang mau disampaikan? Yang gue pengen tanya adalah, ya kita ngomong di sekitar dunia kita ya Bang ya. Untuk menjaga eksistensi, itu sangat susah Bang. Dan gak banyak orang yang bisa mempertahankan karirnya Bang. Gue bisa bilang salah satunya adalah Bang Jeremy. Ya kan, kalau misalnya kita ngeliat ke belakang, misalnya dari angkatan gue aja Bang. Udah banyak yang akhirnya Selesai. Gue juga dulu sempat di multi soalnya. Belum ada stripping loh, gue masuk dulu Bang. Masih weekly akhir. Weekly akhir ya. Kita Weekly kan, akhir. Kiko bilang kita pernah syuting kan? Gue pernah syuting bareng Bang Jeremy dan Bang sekarang anak lu aja udah syuting dan lu masih. Betul. Dan kalau misalnya kita lihat di angkatan Bang Jeremy udah banyak yang nggak Syuting aktif ya. bakal. Itu pertanyaan yang simple, tapi jawabannya mesti saya pikir dengan bijak. Gini Cik. Saya itu di generasi era yang cukup lumayan amplitudonya lumayan, perpindahannya lumayan banyak. Ini saya cerita. Zamannya multi, saya cukup maraton tuh berapa belas tahun. Iya. Ada satu fase tiba-tiba dunia berubah ke Tomingsa itu apa? Korea ya? Korea, iya. EFSE kan? EFSE. Iya. Berubah ke EFSE. Lu tuh udah ngalamin banyak perubahan kan? Lalu berubah ke Dul anak sekolahan. Iya. Yang semua akhirnya terbuka pintu terhadap yang namanya cerita-cerita tradisional, which is okay. Di showbiz seperti itu okay. Lalu tiba-tiba pecah ke komedi dan variety show sampai sekarang. Komedi dan variety itu kan meledak. Di TV Anda nggak ngeliat lagi prime time itu diisi dengan sinetron seperti dulu. Banyak variety show. Dan pintu terbuka dengan lebar. But, gini Cik. Kalau lu ingin menilai orang dengan baik, nilailah dengan konsistensi karirnya. Jadi orang itu misalnya bad, good, down, up, dia masih stay di karirnya dia. Of course, improve ya. Misalnya kayak sekarang gua going digital, gua set up beberapa ventures going digital, tapi masih di label kreatif. Kreatif kan banyak. Bisa A, bisa B, tapi memang di industri yang kita kuasai. Itu akan baik. Jadi jangan pindah-pindah nih. Oh gue udah nggak ini, gue loncat sana. Jadi kamu tidak menjadi spesialis. Kenapa gue bilang gue tetap stay di dunia kreatif ini? Karena gue udah begitu banyak baca skenario. Gue begitu banyak kenal orang-orang di industri gue. Sekarang it's time for me untuk mengadop itu, membawa dalam suatu langkah yang lain. Bukan hanya menjadi produser sebenarnya. Lu banyak hal yang bisa lu lakukan dengan konten. Dengan apa yang namanya konten digital sekarang yang unlock. Dengan apa yang namanya, kita baru saja mendengar satu output lagi di dunia digital dan art, NFT. Banyak sekali. Nah, kalau Ciko tanya bagaimana mempertahankan eksistensi itu, ya lu mesti evolve, mesti evolving. Kalau lu misalnya nggak evolving, kalau lu misalnya nggak bisa menerima kenyataan, wah gue udah nggak syuting ya. Syuting adalah satu output loh. Sementara di industri kreatif ini lu mesti evolve. Kalau lu nggak evolve, then you stay behind or you die. Ya sudah. Kurang lebih spirit yang saya terapkan bagaimana bisa ini adalah evolve terus saja, lihat. Karena infrastrukturnya kan udah ada, Cik. Betul. Teman-teman kan udah ada yang saya bangun hampir 30 tahun dari tahun dari 1991 2. Sekarang 2022 berapa tahun? 30. Gue udah baru umur berapa itu? Nah itu makanya yang gue pelajarin sebenarnya Bang, yang gue terapin itu nggak menutup diri dengan berinovasi, nggak menutup diri. Kan banyak orang yang ketika dia merasa dia ada di sini, dia menutup diri, dia nggak mendengarkan orang, dan akhirnya yang gue lihat orang-orang yang seperti itu hilang karena dia nggak mau mulai. Maksudnya nggak menutup diri kan, kita membuka diri terhadap segala sesuatu hal yang baru. Berarti kita mulai lagi dari nol, betul nggak Bang? Misalnya dulu, Bang Jeremy dulu di sinetron number one. Tiba-tiba buka lagi, sekarang pindah media OTT, kan start lagi dari bawah lagi. Dan jadi kita mau melakukan itu. Jadi gini, proses saya itu. banyak sekali pertanyaan orang bilang gini, gila ya, artis lawas, wah gila ya Om Jeremy udah nggak muda. Of course ya, of course orang udah berumur, tumbuh tiap tahun. Tapi pertanyaan mereka yang menurut saya cukup menarik adalah gini, Bang, gimana dengan artis-artis baru sekarang? Saya bilang
Jika artis barunya banyak dan meledak, berarti industrinya sehat. Iya. Sehat dong. Film banyak, sinetron banyak, ini banyak, berarti industrinya sehat. Kalau pemainnya itu aja dan nggak berubah, berarti industrinya nggak sehat. Betul. Oke. Gimana Bas mengantisipasi persaingan? Hanya di industri showbiz, persaingan itu ditentukan oleh yang namanya penonton. Iya. Bukan kita. Ciko hebat nih main film. Gua ngerasa gua nggak hebat. Bukan gua atau lu jurinya. Jurinya adalah penonton kok. Iya. Jurinya adalah orang-orang di belakang kita yang bekerja, director kita, DOP kita, mereka yang meng-create sesuatu. Makanya saya bilang, saya bangga di industri kreatif. Kenapa? Banyak faktor sukses di industri kreatif. So, a lot of factors. Jadi, saya menjawab kepada mereka bahwa industri kreatif adalah industri yang mesti evolving cara berpikir dan adaptif. Ya dong? Ya, harus beradaptasi selalu. Saya sekarang konsultan saya kalau di digital atau di NFT, anak-anak muda, 25 tahun, 30 tahun, Iya. Dan kita harus 18 dengerin. tahun, dan gue bilang, this is very interesting gitu. Karena gue ada resourcesnya, Cik. Iya. Gue ada penulis skenario, gue ada kreator, gue ada ilustrator. Cuman, wow, this is interesting. Mereka yang bikin duit tiba-tiba, kita sementara mesti kerja, is okay. Kenapa? Itu adalah faktor yang namanya kita bisa evolve terhadap yang namanya zaman. Ini kembali kita ngomong sehat tadi. Kalau kita menerapkan cara pandang yang sehat di kepala kita, apakah gampang? Nggak gampang, Cik. Nggak gampang. Ciko sekarang 38, nanti wait until you 52. Mungkin lu udah brewok, mungkin lu makin kekar, dunia udah berubah dan segala macam. Tapi kalau kita mencoba menyehatkan cara pandang kita dulu nih, cara pikir kita dulu. Ya itu mungkin salah satu hal yang baik buat kita bisa evolve. Iya. Karena kita nih manusia yang lahir dengan ego. Dan number one problem orang itu jatuh gara-gara ego. Oke. Gara-gara ego. Dan itu manage ego itu namanya ego management, itu juga part of the how we see our life healthy or not healthy. Iya, ya. Balik lagi ke tadi kan, Bang. Exactly. Terus membuka diri, jangan mempertahankan ego dan terus belajar di mana-mana ya, Bang. Oke. Thank you Boleh, very thank much, you juga. Ciko. This is very productive and Banyak speaking insight about juga it. nih. Banyak insight, yes. Gue dapat banyak insight. Ya sama-sama lah. Kita sama-sama belajar jadi. Podcast ini sama-sama belajar. Iya. Podcast ini interaktif, not one-sided. Tapi tujuan podcast ini adalah kita ingin memberitahuan kepada teman-teman semuanya yang menonton bahwa sehat itu bukan hanya satu elemen. Sehat itu elemennya panjang sekali dan kita wajib mengetahui diri kita sendiri. Identify yourself, knowing yourself, dan baru kita bisa cerita ke orang, Cik. Iya. Bahwa sehat itu seperti apa. Thank you very much, Ciko. Thank you, Bang. Sip, salam keluarga ya. Salam buat keluarga sehat.